Bagaimana mungkin seorang pembunuh berantai dengan korban lebih dari 13 orang masih bisa tersenyum dengan gaya di pengadilan? Dan yang lebih miris lagi, pria ini menjadi idola para wanita meski sudah terbukti dia pembunuh berantai yang keji dan kejam. Mari kita ulas bagaimana kisahnya. Dia berusia 24 tahun. Sebelum ulang tahunnya yang ke-26, dia diduga telah membunuh setidaknya 13 orang dan melakukan setidaknya 11 serangan seksual. Dalam gelombang serangannya yang tampaknya acak yang membuat takut penduduk California Selatan pada musim panas 1985. Richard Ramirez dibesarkan di El Paso, Texas, anak dari keluarga yang kejam, dan sepupu Richard yang lebih tua namanya Miguel Ramirez sering membual tentang kejahatan yang dia lakukan di Vietnam kala itu. Bahkan menunjukkan foto dirinya berpose dengan kepala terpenggal dari seorang wanita Vietnam yang telah dilecehkan. Ketika Richard berusia 13 tahun, dia menyaksikan Miguel sepupunya tadi menembak dan membunuh istrinya, Jessie, saat bertengkar. Miguel dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gila dan dibebaskan 4 tahun kemudian. Pada tahun 1982, ketika Ramirez berusia 22 tahun, dia pindah dari Texas ke California. Disinilah awal kejahatan Richard Ramirez dimulai, atau bisa jadi lebih awal dari sini. Pada 28 Juni 1984, Jack Finco mengunjungi apartemen ibunya di kawasan Glacial Park di Los Angeles. Dia melihat horden jendela hilang, pintu depan tidak terkunci, dan barang-barang milik ibunya berserakan di sekitar rumah. Kemudian dia menemukan jasad ibunya yang berusia 79 tahun. Tenggorokan Jenny Finco telah disayat dan dia telah ditusuk berulang kali. Dia berlari ke manajer gedung untuk memanggil polisi. Hampir 8 bulan berlalu setelah pembunuhan Jenny Finco sebelum Ramirez membunuh korban lainnya. Ya, sang Night Stalker, julukan Richard Ramirez, telah melakukan penyerangan kembali pada waktu yang sulit untuk Los Angeles karena menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 1984. Pada Maret 1985, Ramirez meningkatkan kekerasannya. Dalam kurun waktu 10 hari terjadi 5 serangan lagi. Dari 5 korbannya, hanya 1 orang yang masih hidup. Maria Hernandez dari Rosemead berhasil melarikan diri. Pembunuhan berikutnya terjadi di rumah Vincent dan Maxim Zazara di Whittier. Disinilah polisi menemukan petunjuk pertama mereka tentang identitas Night Stalker, yaitu cetakan sepatu Keds pria merek Avia. Sementara itu, pada Februari dan Maret 1985 terjadi serangkaian penculikan anak di Montebello, Monterey Park, dan Glacial Park. Semua anak dilecehkan secara seksual dan kemudian ditinggalkan. Salah satu anak itu adalah Anastasia Ronas yang berusia 6 tahun. Dia dan anak-anak lainnya memberi polisi deskripsi tentang penculik mereka yang menimbulkan pertanda dan firasat untuk seorang detektif pembunuhan. Detektif Gil Carillo melihat kesamaan antara deskripsi anak-anak dan yang diberikan oleh Maria Hernandez sebelumnya, seperti yang dia ceritakan dalam film dokumenter Netflix tahun 2021, Night Stalker: The Hunter for a Serial Killer. Dia berpikir bahwa mungkin saja semua kejahatan ini dilakukan oleh satu orang, baik Hernandez maupun anak-anak yang diculik. Menggambarkan penyerang mereka bertubuh tinggi dan berkulit terang dengan gigi bernoda coklat, bau menyengat, dan memakai jaket members only style. Detektif Carillo menemui sesama detektif Frank Salerno dan menceritakan kecurigaannya. Namun detektif Salerno tidak percaya bahwa pembunuhan dilakukan oleh satu orang. Salerno mengatakan tidak pernah terdengar seorang penjahat memiliki jenis korban yang begitu luas dan acak. Pria wanita dia bantai semua. Metode pembunuhannya juga acak. Bahkan senjata yang digunakan berbagai macam, dari senjata tumpul, senjata tajam, sampai dengan senjata api. Pada akhir musim semi 1985, Carillo mengetahui cetakan sepatu lain yang mungkin berhubungan dengan pembunuhan dan penculikan anak. Seorang anak diambil dari daerah Montebello dan diserang di lokasi konstruksi terdekat. Semen di lokasi masih basah dan cetakannya sangat mirip dengan yang ditemukan di rumah Zazara, korban sebelumnya. Segera setelah itu detektif Carillo dan detektif Salerno menjadi mitra. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1985, seorang pria memasuki rumah pasangan suami
suami istri Bill dan Lillian di Monterey Park. Bill terbunuh dan Lillian dirampok dan dilecehkan secara seksual. Saat musim panas berlalu, lebih banyak orang melaporkan pembobolan dan serangan malam hari yang serupa di kota-kota terdekat Monrovia, Burbank, dan Arcadia. Pada 5 Juli tahun yang sama, Whitney Bennett yang saat itu berusia 16 tahun diserang dengan besi dan ban di rumah orang tuanya di Sierra Madre. Meski terluka parah, dia selamat. Saat memeriksa TKP, polisi menemukan cetakan sepatu lagi di selimut Bennett seperti jejak sepatu sebelumnya. Setelah kejadian ini, Detektif Carrillo dan Detektif Salerno sepakat bahwa serangan ini dilakukan oleh satu orang. Setelah polisi menentukan bahwa serangan di sekitar kota kemungkinan dilakukan oleh satu penyerang, mereka mulai menyelidiki kasus serupa lainnya dari periode yang sama. Salah satu kasus yang membuat Carrillo dan Salerno waspada adalah percobaan penculikan di dekat Eagle Rock, sebuah lingkungan di timur laut Los Angeles. Seorang polisi wanita yang masih muda mencoba melawan sang penculik yang pergi dengan mobil Toyota. Beberapa saat kemudian polisi lain melihat Toyota tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun setelah ditepis, tersangka kabur dengan berjalan kaki meninggalkan mobilnya. Sebelum lari, dia menggambar pentagram simbol setan ke dalam debu di kaca depan. Ternyata mobil Toyota tersebut adalah mobil curian. Carrillo dan Salerno melacak mobil Toyota tersebut ke tempat penyitaan terdekat. Mereka meminta untuk dapat mengakses mobil tersebut, tetapi tidak diizinkan oleh kepolisian selama berminggu-minggu. Sementara itu, pembunuhnya masih berkeliaran dan jam terus berdetak. 7 Juli 1985, hanya berselang 2 hari setelah serangan Bennett, terjadi lagi pembunuhan yang menewaskan Joyce Nelson berusia 60 tahun, dibunuh di rumahnya di Monterey Park. Di sini polisi juga menemukan jejak kaki sepatu Keds Avia di sisi kepala Nelson dan di beton luar rumahnya. Pada malam yang sama, kurang dari 1 mil jauhnya, Sophie Dickman dilecehkan secara seksual di rumahnya di Monterey Park. Saat itu media mulai mencurigai apa yang sudah diketahui polisi, bahwa ada seorang pembunuh berantai dan pemerkosa berkeliaran di Los Angeles. Liputan media membuat warga takut bahwa mereka dan siapa saja bisa menjadi korban dari pencuri yang masih belum dikenal ini. Sehari setelah serangan itu, Nelson dan Carrillo akhirnya diizinkan polisi untuk memeriksa mobil Toyota curian tadi, tetapi mereka tidak dapat memulihkan sidik jari apapun. Beruntung ada satu petunjuk yang tersisa di dalam, yaitu kartu nama seorang dokter gigi di Chinatown. Polisi mengunjungi kantor dokter gigi dan menemukan bahwa tersangka mereka baru saja berkunjung 5 hari sebelumnya, sebelum serangan Bennett, Nelson, dan Dickman. Saat berkunjung, Ramirez menggunakan nama samaran Richard Mena dan alamat palsu. Dokter gigi memberikan scan sinar X kepada polisi yang menunjukkan gigi impaksi. Namun, upaya polisi untuk mencegah pembunuh di kantor dokter gigi ini tidak berhasil. Pada akhir Juli, Ramirez menyerang lagi. Kali ini membunuh Lela dan Maxon Gidding di Glendale, California. Pistol yang digunakan dalam pembunuhan Gidding cocok dengan yang digunakan dalam kasus Dale Okazaki pada bulan Maret. Pada pagi yang sama, ketika polisi menyelidiki pembunuhan Gidding, mayat lain muncul beberapa mil jauhnya dari Sun Valley. Cenarong Kovanan ditemukan tertembak mati dengan senjata kaliber 22, senjata yang sama yang digunakan dalam pembunuhan Gidding dan Okazaki. Istri dan putranya dilecehkan secara seksual tapi dibiarkan hidup. 2 cetakan Avia lagi ditemukan di TKP Sun Valley. Pada titik ini polisi merilis gambar gabungan dari tersangka. Beberapa hari kemudian di North Ridge, California, Ramirez berjalan melalui pintu yang tidak terkunci ke dalam rumah suami istri Chris dan Virginia Peterson dan mencoba menembak keduanya. Beruntungnya, peluru tidak ada yang mengenai organ vital. 2 malam setelah serangan di North Ridge yang gagal, si pembunuh masuk ke sebuah rumah di Diamond Bar, sebuah kota di timur Los Angeles Country. Sekali lagi sang suami dieksekusi. Selongsong peluru di tempat kejadian cocok dengan yang ditemukan di penembakan di North Ridge. Sekali lagi sang istri dilecehkan secara seksual dan diberitahu, "Jangan lihat aku." Ramirez dilaporkan menginstruksikan sang istri untuk bersumpah kepada setan bahwa dia tidak akan memandangnya.
10 hari setelah serangan Diamond Bar, polisi di San Francisco dipanggil ke tempat kejadian kejahatan yang sekarang sangat familiar. Sang suami Peter Pan yang berusia 66 tahun telah ditembak dan dibunuh. Kemudian sang istri Barbara Pan diperkosa dan ditembak, tetapi selamat dari serangan itu. Simbol setan diukir di dinding. Polisi Glendale meminta informasi balistik pada selongsong peluru di tempat kejadian. Ternyata peluru tersebut cocok dengan yang ditemukan di serangan Northridge dan Diamond Bar. Wali kota San Francisco, Dianne Feinstein, saat itu memberikan konferensi pers tak lama setelah pembunuhan Penn. Dia secara terbuka mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa polisi telah mengikat kasus tersebut bersama dengan selongsong peluru dan cetakan sepatu Avia. Dua serangan gagal terjadi di Orange County pada akhir Agustus 1985. Kemudian seorang pemuda bernama James Romeo maju dengan beberapa informasi. Dia melihat mobil yang mencurigakan di lingkungan Mission Viejo miliknya. Romero masih mengingat merek dan model mobil serta bagian plat nomornya. Dia melaporkan melihat station wagon Toyota Orange dengan plat nomor yang mencantumkan nomor 8 dan 2. Ini ternyata petunjuk yang sangat berharga bagi detektif tadi. Tak lama kemudian penampakan mobil Romero dibagikan ke media berita lokal. Kemudian pria lain maju. Dia memberitahu penyidik bahwa seorang teman baru-baru ini mencuri station wagon Orange Toyota di Chinatown. Polisi dengan cepat menemukan kendaraan tersebut, sebuah station wagon Orange Toyota tahun 1976 di tempat parkir di pusat kota Los Angeles. Laboratorium Kejahatan Orange County memproses mobil itu dan mendapatkan jackpot yang telah ditunggu polisi selama berbulan-bulan ini. Saat itu sistem sidik jari di California belum terotomatisasi. Polisi membutuhkan tersangka untuk membandingkan cetakan dari mobil curian itu. Jadi polisi terus mengikuti petunjuk lain untuk melacak pria yang kini dikenal sebagai Night Stalker. Detektif Los Angeles mengikuti petunjuk dari seorang wanita lokal yang ayahnya yakin dia berteman dengan si pembunuh. Dia memberitahu polisi tentang seorang pria di El Paso, Texas yang pergi dengan Rick, seorang pria yang secara terbuka membual tentang informasi rahasia tentang pembunuhan Night Stalker. Sementara itu polisi di San Francisco juga mengejar petunjuk yang mengelilingi Rick dan El Paso. Jejak petunjuk itu yang melibatkan gelang curian membawa mereka ke seorang pria bernama Armando Rodriguez, seorang teman Ramirez. Rodriguez lah yang memberitahu mereka bahwa nama Night Stalker adalah Richard Ramirez. Polisi akhirnya punya nama. Ada 8 orang bernama Richard Ramirez dengan sidik jari dalam catatan polisi, dan satu adalah pasangan yang cocok. Polisi merilis nama dan foto ke media, dan nama serta fotonya tersebar di berita TV. Dan keesokan paginya Richard Ramirez sudah berada di halaman depan Los Angeles Herald Examiner. Pagi itu Ramirez masuk ke toko minuman keras di pusat kota Los Angeles dan melihat wajahnya di halaman depan surat kabar. Dia berlari. Begitu Ramirez mulai berlari, orang-orang mengenalinya dari surat kabar. Dia berlari melintasi 5 freeway ke Boyle Heights. Beberapa blok jauhnya dia mencoba membajak Angelina de la Torre. Dia berteriak padanya dalam bahasa Spanyol untuk memberinya kunci. Namun ternyata wanita ini menolak. Suaminya Manuela de la Torre berlari keluar rumahnya dan memukul kepala Ramirez dengan tiang logam. Mendengar keributan itu, tetangga keluar dan mengepung Ramirez. Menurut polisi setempat yang pertama kali menanggapi laporan perkelahian di daerah tersebut, massa melambaikan tangan dan menunjukkan surat kabar mengatakan bahwa pria yang mereka tahan adalah Night Stalker. Tak lama setelah Ramirez ditangkap, dia menyatakan kepada polisi, "Ini aku." Pada titik ini, sedikit keraguan tersisa bahwa Ramirez adalah orang yang dibalik serangan Night Stalker. Di luar kantor polisi Hollenbeck, kerumunan orang berkumpul berharap melihat sekilas pria yang menyebabkan begitu banyak ketakutan dan kengerian pada musim panas 1985. Polisi berbicara kepada pers dan berusaha mengendalikan kelompok itu saat Ramirez dikawal keluar dari stasiun. Di sini Gil Carillo dan Frank Salerno mengawal Ramirez dari stasiun Hollenbeck ke transportasinya ke penjara pusat pria di Chinatown. Penonton bersorak saat Ramirez ditempatkan di mobil patroli. Pada Juli 1988, Ramirez muncul di pengadilan untuk pertama kalinya. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Namun sebelum meninggalkan ruang sidang, Ramirez mengangkat tangannya dan menunjukkan gambar pentagram di telapak tangannya. "Salam setan,"
katanya sambil keluar ruangan. Pada bulan September 1989, Richard Ramirez dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dihukum atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual dan 14 perampokan. Dia dijatuhi hukuman hukuman mati, 19 kali mati berarti. Pada tahun 1996, Richard Ramirez menikahi penggemar lama Doreen Lawley di penjara San Quentin di California. Namun tidak lama setelah itu Lawley meninggalkan Ramirez pada tahun 2009 ketika DNA-nya dicocokkan dengan sampel yang dikumpulkan di lokasi pembunuhan San Francisco pada tahun 1994. Ramirez meninggal pada tahun 2013 karena komplikasi limfoma sel B sambil menunggu eksekusi. Demikian video kali ini, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.